Pada surat Al-Isra ayat 5 kita dapat melihat bahwa Al-Quran memiliki ungkapan yang begitu detail dan mendalam. Kita lihat pada kata ba'athna, kami bangkitkan. Ba'thu atau membangkitkan di sini menunjukkan kebaikan dan rahmat. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW sebenarnya bukanlah menganiaya Yahudi, akan tetapi membela Islam di hadapan orang yang mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan. Kata alaikum, atas kalian, berarti meninggikan dan memuliakan dan menjadikan mukminin penguasa. Sedangkan wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Artinya, janji atau ketetapan yang pasti terjadi, karena ia adalah ketetapan Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakannya, dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menghalanginya. Janganlah kita mengira bahwa ketetapan atau janji ini seperti janji orang kebanyakan, di mana pelakunya dapat memenuhinya atau tidak. Karena apabila manusia berjanji dengan berkata, saya akan menemui kamu besok, maka untuk memenuhi janji ini diperlukan kekuatan dan kemampuan. Terkadang janji itu mengalami hambatan dan halangan. Akan tetapi, jika janji itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka janji itu akan benar-benar terlaksana. Apabila seseorang berkata wa'ad atau kabar gembira hanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang baik, lalu bagaimana Al-Quran menyebut peristiwa pemberi peringatan ini dengan wa'ad, bukan wa'id atau ancaman? Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang terkadang tampak buruk secara zahirnya, tapi sebenarnya baik. Dalam konteks ini, apabila Allah ingin memberi pengajaran kepada mereka yang berpaling dari manhaj, maka kita lihat bahwa hal ini tampak buruk secara lahirnya. Akan tetapi sebenarnya ia baik untuk mereka apabila mereka berusaha mengambil pelajaran darinya. Contohnya, seorang anak yang dihukum oleh ayahnya karena kelalaiannya. Sang ayah menghukumnya dengan hukuman yang keras karena ingin memperbaiki anak itu demi meraih masa depan yang gemilang. Selanjutnya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6. Dalam surat Al-Isra ayat 6, Allah SWT berfirman, kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang tergantung dengan bantuan orang lain. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, redaksi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Ayat ini merupakan titik tolak dari perubahan situasi setelah kemenangan yang diraih oleh muslimin. Allah telah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk memberi pelajaran pada Bani Israel. Di sini kita lihat bahwa kondisi ini tidak berlangsung terus. Bila muslimin melalaikan manhaj yang telah mengangkat mereka dan menjadikan mereka sebagai ibad, hamba Allah, maka bencana akan turun menimpa mereka dan umat Yahudi dapat menguasai mereka. Karena umat Yahudi terus berintrospeksi diri dan berbenah saat setelah Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada mereka di Madinah. Setelah saat itu, umat Yahudi mulai melirik muslimin untuk dijadikan sasaran tembak. Kaum muslimin terus digerogoti dari luar dan dari dalam, hingga mulailah mereka menyimpang dari manhaj Allah, hingga terlepaslah iman dari dalam hati. Akhirnya muslimin terbagi menjadi beberapa negara, di mana setiap negara memiliki batas wilayah sendiri-sendiri dan memiliki undang-undang sendiri. Klimaksnya, terlepaslah dari muslimin dari sifat ibad, hamba Allah. Jadi, klimaksnya, terlepaslah dari muslimin dari sifat ibad, hamba Allah. Jadi, setiap muslim yang berpaling dari jalan Allah, maka musuh-musuh mereka dapat dengan mudah menguasai mereka dan memberi pelajaran kepada mereka. Dengan demikian, kemenangan dapat diraih kembali oleh umat Yahudi. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian, kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Kata "tsumma", kemudian, di sini adalah harfu ataf yang berfungsi sebagai tartib dengan tarakhi atau memakan waktu, berbeda dengan fa atau segera yang berfungsi sebagai tartib dengan ta'kib atau langsung.
Contohnya, summa atau kemudian dia mematikannya, dan fa atau segera memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan faradadna, akan tetapi dia mengatakan summa radadna, kemudian kami berikan. Ini karena antara kemenangan pertama yang diraih oleh muslimin pada masa Rasulullah SAW dengan kemenangan yang akan diraih oleh umat Yahudi terdapat jarak waktu yang panjang. Tidak terjadi peperangan antara kita dan mereka selama beberapa abad, sejak masa Rasulullah SAW hingga perjanjian Balfour yang memberikan hak kepada mereka untuk mendirikan negara di Palestina. Ini adalah kemenangan mereka atas kita yang terjadi pada tahun 1967. Makna ataf di sini sesuai dengan thumma yang berfungsi sebagai taraki. Summa radadna lakumul karata alaihim, kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan. Maksudnya kami jadikan kemenangan bagi Bani Israel atas kaum muslimin, dan kami buat mereka menguasai muslimin. Hal ini disebabkan karena muslimin telah berpaling dari manhaj dan menanggalkan status sebagai ibad atau hamba Allah menjadi hamba uang. Karrah maksudnya di sini adalah kemenangan dari penyerangan. Ia dapat diartikan juga dengan pelarian yang dilakukan oleh tentara di medan pertempuran dalam bentuk maju menyerang atau mundur mengatur strategi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum aktsara nafira. Dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, maksud ayat ini adalah Allah telah benar-benar membantu umat Yahudi dengan harta, sehingga mereka menjadi investor di seluruh dunia. Allah juga membantu mereka dengan anak-anak yang mereka didik dan latih dengan pendidikan tingkat tinggi di semua bidang. Tapi semua ini tidak akan memberikan mereka kemampuan untuk menguasai muslimin. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang lemah, meskipun mereka memiliki modal dan anak-anak. Hal ini terlihat dalam daftar bantuan yang diberikan oleh para sekutunya dari negara-negara lain. Hal ini tidak perlu lagi dijelaskan. Sejak langkah pertama mereka mendirikan negara yang mereka klaim sendiri di Palestina. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alnakum aktsara nafira." Dan kami jadikan kalian kelompok yang tergantung dengan bantuan orang lain. Yang dimaksud dengan nafir di sini adalah orang yang meminta pertolongan dari orang lain. Maksudnya negara-negara besar yang mendukung Yahudi saat melawan muslimin. Dengan demikian mereka akan senantiasa menguasai kita, sehingga kita kembali seperti dahulu menjadi ibad atau hamba Allah yang istiqomah dalam manhaj dan berhukum dengan kitab Allah. Ini adalah janji yang insya Allah akan terwujud sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 7. Redaksi yang ada dalam surat Al-Isra ayat 7 masih ditujukan kepada Bani Israel. Inilah salah satu aturan main dari hukum kausalitas atau sunnatullah yang sama di hadapan Allah, mukmin dan kafir. Tergantung siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya. Dan siapa yang berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Umat Yahudi mendapatkan kemenangan dikarenakan muslimin telah menyimpang dan tidak istiqomah dalam berpegang pada manhaj. Ini adalah sunnah kauniyah. Barang siapa yang berhak mendapat kemenangan, maka ia akan mendapatkannya. Karena Allah maha suci dari kezaliman, bahkan terhadap musuh-musuh agama dan manhaj. Adapun buktinya adalah apa yang dialami oleh kaum muslimin dengan perbuatan mereka saat melepaskan diri dari manhaj. Di dalam firman Allah, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, terdapat isyarat bahwa mereka ragu untuk berbuat baik. Dan seakan-akan salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, tinggalkanlah niat untuk berbuat baik. Apabila kemenangan sekarang adalah milik Yahudi, apakah kemenangan itu akan senantiasa menjadi milik mereka? Tentu tidak. Kemenangan tidak akan terus menjadi milik mereka, dan mereka tidak akan selalu menang atas muslimin. Dalilnya, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maksudnya jika akan datang waktu perusakan kedua bagi mereka.
Negeri Al-Aqsa.